Satu, dua, tiga. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait strategi bahasa komunikasi antar budaya dalam pertemanan lintas suku. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Ashila Kanimulya dengan NIM 14106240503. Dan saya Muhammad Fahmi Rizal dengan NIM 141 062 4062. Nama saya Muhammad Radit Yasar dengan NIM 1410624060. Selanjutnya saya Devani India Sofiko dengan NIM 1410624081. Saya Nadine Biranjara Aljizi dengan 1410 62 4010. Saya Teguh Farel Safir Hakila dengan NIM 1410624083. Baik, di sini ada strategi bahasa. Jadi bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai bahasa umum atau yang bisa disebut juga dengan lingua franca, yang dimana itu pengertian dari antar atau bahasa antar suku. Kemudian ada code switching atau perpindahan bahasa, yang dimana menciptakan kedekatan dan juga solidaritas menurut Dilwery pada tahun 2018. Kemudian ada komunikasi nonverbal menurut Hall pada tahun 1976, yang dimana itu terdiri dari senyuman, intonasi, dan juga bahasa tubuh yang memperkuat makna pesan. Kemudian ada penyederhanaan bahasa memudahkan pemahaman lintas budaya. Kemudian ada menghindari kata sensitif, mencegah potensi kesalahpahaman menurut Samovar et al. Tahun 2010. Bahasa juga mencakup unsur verbal dan juga nonverbal. Keduanya berperan dalam membangun interaksi yang harmonis. AUM teori. Menurut Gudikun tahun 2005. Selanjutnya ada fenomena interaksi antar budaya. Interaksi antar budaya itu menghadirkan kecemasan atau anxiety dan ketidakpastian atau uncertainty dalam berbicara antar suku. Dikarenakan ada bahasa yang mungkin tidak cocok di antara satu sama lain, kecemasan dan ketidakpastian itu pasti terjadi. Lalu ada kekhawatiran salah berucap atau misspoke. Apalagi kalau misalnya kami tidak memiliki bahasa yang menyambungkan dua suku atau dua budaya, pasti ada kekhawatiran untuk salah berucap atau salah berkata. Lalu ada potensi salah memahami kebiasaan teman atau misunderstanding. Nah, potensi salah memahami kebiasaan teman itu biasanya berdasarkan body language atau berdasarkan ekspresi yang mungkin tidak biasa di suku yang suku awal seseorang atau suku lain seseorang. Lalu ada tahap awal pertemanan yang sering canggung karena perbedaan latar belakang. Pastinya jika seseorang memiliki latar belakang yang sama dengan orang lain, pasti tahap awal pertemanannya tidak secanggung orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama. Dikarenakan ada beberapa hal yang bisa dibahas bersama tanpa rasa canggung atau keanehan di antara keduanya. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi dalam mengelola kecemasan. Kecemasan itu seringkali muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi yang penting. Namun, dengan beberapa strategi sederhana, kita itu dapat mengelola perasaan tersebut dengan lebih baik. Yang pertama, itu gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, seringkali kita tuh ngerasa cemas karena takut tidak dimengerti. Dengan berbicara secara langsung dan tanpa bertele-tele, kita bisa mengurangi kebingungan dan miskomunikasi, baik dari diri kita sendiri maupun lawan bicara. Nah, yang kedua, konfirmasi maksud dari lawan bicara. Kedua, jangan ragu untuk bertanya kembali atau memastikan apa yang mereka sampaikan. Karena hal ini tuh menunjukkan bahwa Anda tuh mendengarkan dengan seksama dan membantu mencegah salah paham. Dengan begitu, Anda juga bisa lebih tenang karena merasa yakin dengan apa yang Anda pahami. Nah, ketiga, amati gaya komunikasi dan juga sesuaikan diri. Karena setiap orang memiliki cara berkomunikasi yang berbeda, dengan memerhatikan bagaimana lawan bicara Anda berbicara, maka
kita dapat menyesuaikan cara kita berinteraksi. Penyesuaian ini itu juga dapat membuat percakapan tuh terasa lebih alami dan juga mengurangi tekanan. Nah, yang keempat atau yang terakhir, gunakan humor yang bijak tanpa merendahkan budaya. Humor itu dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencairkan suasana. Namun, pastikan humor yang Anda gunakan itu tidak menyinggung atau merendahkan orang lain atau latar belakang mereka. Humor yang baik dapat membuat interaksi menjadi lebih menyenangkan dan juga mengurangi ketegangan. Oke, selanjutnya ada komunikasi antar budaya efektif. Di sini ada beberapa poin-poin penting ya. Pertama, kita perlu punya kepercayaan diri dalam berinteraksi. Karena tanpa percaya diri, kita sering ragu buat membuka percakapan dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang kedua, penting banget buat bisa mengelola kecemasan. Wajar sih kalau kita takut salah ngomong ataupun nggak dimengerti. Tapi kalau bisa mengendalikannya, otomatis komunikasi akan lebih lancar. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa dan sikap saling menghargai. Itu kunci utamanya. Karena bahasa Indonesia memang jadi penghubung, tapi sikap kita dalam menghargai perbedaan budaya, cara bicara, maupun kebiasaan, itu yang bikin pertemanan bisa bertahan. Jadi keberhasilan pertemanan lintas budaya ini sangat ditentukan oleh keterampilan bahasa dan juga sensitivitas budaya. Kalau dua hal ini kita punya, perbedaan justru bisa jadi kekuatan, bukan penghalang. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada negosiasi kehormatan atau Face Negotiation Theory, Ting to May tahun 1994. Yang pertama ada menjaga muka. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menjaga muka sama dengan menjaga kehormatan diri maupun orang lain. Yang itu penting agar orang lain pun tidak merasa direndahkan atau tidak merasa malu sendiri oleh sikap kita. Yang kedua, setiap orang lain ingin dihargai, tidak dipermalukan, dan identitasnya diakui. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain, terlebih jika kita berhubungan sama orang lain, jangan sampai kita melakukan tindak yang memalukan dirinya. Ketiga, perbedaan budaya mempengaruhi cara menjaga muka. Maka dari itu, kita jangan salah untuk cara kita menghargai mereka. Melainkan kita cari tahu dulu latar belakang mereka seperti apa dan dari mana, lalu kita sesuaikan dengan apa yang biasa mereka lakukan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada perbedaan gaya budaya. Yang pertama ada kolektivis, Jawa atau Sunda, komunikasi halus, tidak langsung, dan jaga harmoni. Terus selanjutnya yang kedua ada ekspresif, yaitu biasanya dipunyai oleh ciri khas orang Batak atau Bugis, komunikasi yang lugas, terbuka dan langsung. Yang ketiga ada potensi masalah, beda gaya bisa bisa memicu salah paham dan sapien. Terus selanjutnya ada strategi menjaga muka dalam pertemanan suku. Yang pertama gunakan bahasa yang sopan sesuai konteks budaya. Yang kedua ada hargai perbedaan gaya komunikasi. Dan yang ketiga hindari kontroversi langsung. Yang keempat berikan pengakuan positif pada identitas budaya teman. Maka dari itu, di slide ini kami menarik kesimpulan, yaitu komunikasi antar budaya dalam pertemanan lintas suku membutuhkan keterampilan bahasa dan sensitivitas budaya. Bahasa Indonesia menjadi penghubung, sementara code switching, komunikasi nonverbal, dan bahasa sederhana membantu mempererat hubungan. Teori AUM menekankan pengelolaan kecemasan, sedangkan Fast Negotiation Theory menyoroti kepentingannya menjaga kehormatan. Keberhasilan ditentukan oleh kejelasan bahasa, saling menghargai, dan kesadaran perbedaan gaya komunikasi. Selanjutnya, ada saran. Saran ini kita kasih 4 aspek, yaitu satu individu, individu terbuka, berempati, dan menggunakan bahasa sederhana. Kedua, mahasiswa dan generasi muda yang meningkatkan literasi budaya dan pengalaman lintas budaya. Tiga, institusi pendidikan yang mengelola masukan komunikasi antar budaya ke kurikulum atau pelatihan. Keempat, masyarakat jaga toleransi dan hormati keberagaman untuk memperkuat koreksi sosial.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi dan juga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Anda. Sekian dan terima kasih.